penjelasan-penjelasan dari Allah tentang akan datangnya umat di masa nanti, di mana umat ini punya kelebihan. Dan Nabi Musa berharap yang diceritakan, yang dimaksud umat itu umatnya Nabi Musa. Ternyata bukan. Kata Nabi Musa, ya Allah, akan ada umat yang ketika melakukan kemaksiatan kepada Allah, hanya dengan sholat 5 waktu dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Aku berharap umat ini adalah umatku, ya Allah. Kata Allah, bukan, itu umatnya Muhammad. Saya pakai bahasa Allah ya, umat Muhammad. Ya Allah, di sini dijelaskan akan ada nanti umat yang apabila punya niat baik, belum melaksanakan kebaikannya, sudah dicatat 1 pahala. Dan kalau melaksanakan kebaikannya, dicatat 2 pahala. Tapi saat terlintas berniat ingin melakukan kejahatan, tapi belum melaksanakan kejahatan, niat jahatnya tidak ditulis. Saya berharap ini umatku, ya Allah. Kata Allah, bukan, itu umat Muhammad. Jadi kita ini Pak, kalau niat baik, niat ingin berbuat baik, tapi belum terlaksana kebaikannya, itu sudah dicatat 1 pahala. Hanya niat berbuat baik saja, tapi belum melaksanakan kebaikan. Kalau kebaikannya dilaksanakan, dapat 2 pahala. Niat mau berjemaah ke masjid, tapi nggak sempat, ada tamu, itu sudah tercatat 1 pahala. Tapi sebaliknya niat ingin berbuat jahat, ini malaikat Raqib Atid tengkar ini. Kata malaikat Raqib, malaikat Atid yang sebelah kiri, mau dicatat niat jahatnya itu. Kata malaikat Raqib yang belah kanan, tunggu dulu Atid, tunggu sampai ada bukti dia berbuat jahat nanti, baru ditulis kejahatan. Kalau masih niat, jangan dulu. Maka kalau umat Rasulullah berbuat jahat, niat berbuat jahat, niat ingin mencuri, niat ingin narkoba, niat ingin berjudi, ini niat-niat jahat, tapi tidak terlaksana kejahatannya, tidak dicatat dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Nabi Musa ingin ini jadi umatnya. Ternyata kata Allah, bukan, itu umat Muhammad. Panjang lebar diceritakan dalam Taurat itu tentang kelebihan kita. Ini yang diceritakan kita nih Pak, umat Nabi Muhammad. Akhirnya kata Nabi Musa, baiklah, kalau memang itu umat Muhammad dan bukan umatku, aku ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu sekelas Nabi Musa Pak, mau menjadi umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bukan kelas kita, masih minta lagi. Nabi Musa minta ingin menjadi umat Nabi Muhammad, kita nggak minta, tapi sudah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti di akhir zaman itu kiamat belum muncul kalau belum diperlihatkan tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Alamatus sughra wa alamatul kubra min yaumil qiyamah. Kalau tanda kecilnya udah nampak Bu, jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki, ini udah nampak. Bahkan nanti perbandingan 40 perempuan bandingannya 1 laki-laki. Sekarang udah nampak, tinggal dilihat di gang masing-masing. Kenapa? Karena yang banyak meninggal nanti laki-laki. Nah, makanya banyak janda kan. Yang mati dulu kan suaminya kan kebanyakan. Berkurang sudah jumlah laki-laki. Belum lagi laki-laki yang mati di medan perang. Belum lagi laki-laki yang mati di pekerjaannya. Berkurang jumlah laki-laki, sementara yang lahir perempuan.
perempuan. Akhirnya nggak seimbang laki-laki perempuan. Dikatakan 40 banding 1. Saya nggak bercerita tentang laki-laki perempuannya, tapi ini tanda kiamat kecil sudah muncul. Dikatakan lagi bahwa tanda kiamat itu pasar tidak laku. Nah, ini paling nampak nih. Pasar sepi. Dulu waktu belum zaman HP, saya sempat mikir-mikir apa maksud pasar ini sepi. Ternyata sekarang ini bisa dijawab dengan mudah, Pak. Kenapa pasar itu tidak laku? Pertama, banyak orang yang menjadi penjual, bukan menjadi pembeli. Dulu di pasar Sudirman itu ramai. Waktu zaman saya kecil itu. Di sini di pasar Puring ramai. Karena di daerah Sungai Ambawang pelosok tidak ada pasar. Ngumpul semua pakai motor air ke pasar itu. Ramai. Sekarang pasar udah masuk desa. Pasar udah masuk ke desa-desa. Sehingga bertambah pasar berarti penjual makin banyak, pembelinya makin sedikit. Ditambah lagi sekarang jual beli online, tidak perlu sibuk-sibuk ke pasar, tinggal pencet HP, harganya oke, datang barang, oh pantas Sudirman sepi sekarang. Kenapa? Karena sudah banyak metode cara-cara jual beli yang memudahkan. Ini tanda-tanda kiamat, pasar sepi, jualan tidak laku. Nah, saya akan ceritakan di akhir nanti Nabi Isa turun. Nabi Isa turun bersamaan dengan Dajjal. Nabi Isa dengan Dajjal ini kalau tidak salah 40 tahun di bumi, Pak. Mudah-mudahan kita tidak sampai ke zaman itu. Artinya siap mati. Kalau doanya mudah-mudahan tidak sampai itu, amin, berarti siap mati. Tidak usah takut dengan mati, Pak. Tak dipinta pun datang. Kalau belum mati biar tabrakan tidak mati, Pak. Tapi kalau udah tabrak atau udah ajalnya mati, makan kacang pun bisa mati. Nah, ketika Nabi Isa turun, ini Dajjal lari. Karena misi Nabi Isa itu 3. Pertama, untuk merobohkan salib. Selama ada salib, Nabi Isa belum memberantas, kiamat belum ada. Nabi Isa katakan, saya diutus dulu bukan untuk ini. Karena Nabi Isa yang dianggap Tuhan, Pak. Jadi Nabi Isa nanti menjelaskan, saya diutus dulu bukan untuk ini, tapi untuk tauhid, untuk mengesahkan Allah. Bahkan nanti di akhirat itu Nabi Isa ditanya, hai Isa, kata Allah, kenapa sepeninggalanmu kok umatmu berubah agamamu? Kata Nabi Isa, saya nggak tahu ya Allah. Yang jelas waktu saya jadi Nabi, kata Nabi Isa, saya mentauhidkan umat kepadamu ya Allah. Setelah itu saya nggak tahu. Maka Nabi Isa turun meluruskan tauhid kepada umat-umat Nabi Isa yang waktu itu salah dalam penerapan agamanya. Yang kedua, nanti Nabi Isa membunuh babi. Jadi mungkin babi kita kiamat, Pak. Lebu babinya. Menunda kiamat. Kalau mau menunda kiamat, untuk menunjukkan bahwa binatang ini diharamkan oleh Allah. Yang ketiga, membunuh Dajjal. Nah, Dajjal ini kenapa bisa mudah terbunuh oleh Nabi Isa? Kok dengan yang lain Dajjal ini sangat berkuasa? Kalau minta orang tua kita hidup, Dajjal sanggup. Kalau minta biji di taman sekarang, ditanam sekarang, tumbuh sekarang, berbuah sekarang, bisa dimakan sekarang, Dajjal bisa. Karena punya istidraj. Istidraj itu arti kelebihan dari Allah kepada orang kafir agar lebih jauh kepada Allah, bukan lebih dekat ke Allah. Makanya orang non muslim ada yang pandai terbang, sulap itu, pandai menghilang, tak usah aneh, Pak. Kalau karomah bisa terbang, orang kafir pun punya, Pak. Kalau orang Islam bisa menghasilkan duit, orang kafir pun bisa menghasilkan duit. Cuman kalau di umat Islam disebut karomah,
Kalau di kaum kafir disebut istidraj, membuat mereka lebih jauh dari Allah. Nah, ketika ketemu Nabi Isa, kekuatan Dajjal ini dicabut oleh Allah. Ketika bertemu Dajjal, ketemu Nabi Isa, Dajjal ini lemah, Pak. Kekuatannya diangkat oleh Allah. Makanya Dajjal itu menghindar. Ada Nabi Isa menghindar, ada Nabi Isa menghindar. Sampailah dikejar ke Palestina. Nah, pertanyaannya, Nabi Isa nanti di akhir zaman itu sebagai nabi atau umat Nabi Muhammad? Itu umat Nabi Muhammad, Pak. Sekelas Nabi Isa nanti yang punya misi mulia di akhir zaman, dia statusnya bukan nabi seperti dulu lagi. Dia akan membawa Al-Quran, menjelaskan Al-Quran, dan dia menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kita harus bersyukur. Banyak nabi menginginkan menjadi umat Nabi Muhammad, bahkan meminta, sementara kita tidak meminta menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Para jemaah sekalian rahimakumullah. Makanya Rasulullah itu rahmat terbesar. Rahmat yang terbesar itu hadirnya Rasulullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi rahmat. Nah, rahmat ini yang mau kita lihat dari Rasulullah itu bentuknya seperti apa? Ada dua. Yang paling nampak ini. Kalau rahmat, karena semua umat setelah Rasulullah ini, yang lahir setelah Rasulullah, yang hidup di zaman Rasulullah, itu disebut umat Nabi Muhammad. Orang kafir pun umat Nabi Muhammad sekarang ini, Pak. Masa mau disebut umat Nabi Isa orang kafir sekarang? Mereka bukan hidup di zaman Nabi Isa kok. Umat Nabi Muhammad. Makanya orang-orang sekarang di dunia ini mau agama apa, itu sebenarnya umat Nabi Muhammad, karena mereka hidup di zaman Nabi Muhammad. Nggak mungkin lah kita katakan orang kafir sekarang umatnya Nabi Yusuf. Kalau Nabi Yusuf udah ribuan tahun yang lalu. Cuman rahmat Allah ini ketika masuk ke umat Islam, rahmat itu berbentuk banyaknya umat Islam selamat dari jahiliyah, dari ajaran-ajaran syirik, itu banyak diselamatkan dengan rahmat kehadiran Rasulullah. Itu kan zaman jahiliyah dulu bisa kita lihat. Sekarang umat Islam kan banyak. Ini rahmat terbesar yang nampak ke umat Islam. Orang kafir dapat rahmat enggak? Dapat juga, Pak. Orang kafir dapat rahmat. Apa rahmat untuk orang kafir? Kemaksiatan orang kafir tidak sampai turun azab Allah membunuh mereka semua, sebagaimana umat-umat terdahulu yang ketika bermaksiat langsung musnah semua. Itu rahmat untuk orang kafir. Artinya orang kafir kan bermaksiat, Pak. Artinya tidak beriman pada Allah. Tapi tidak dibunuh semua, tidak diazab semua oleh Allah seperti umat terdahulu. Itu rahmat bagi orang kafir. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Kami tidak diutus kecuali untuk seluruh manusia. Nah, manusia ini yakni orang yang hidup di zaman Rasulullah dan setelahnya. Maka banggalah menjadi umat Nabi Muhammad SAW, karena tanpa dipinta pun kita sudah dilahirkan di zaman Rasulullah. Bahkan setelah Rasulullah SAW kita masih mendapatkan syafaat, yakni masih mempertahankan iman dan Islam. Terakhir, para jemaah sekalian rahimakumullah, mari kita jadikan maulid ini bukti untuk mencintai. Mencintai itu paling tinggi, Pak. Mencintai itu paling tinggi, melaksanakan perintah Rasulullah. Ngaku-ngaku mulut cinta Rasulullah biar sholawat, kalau tidak sholat, tidak melaksanakan perintah Rasulullah. Man ahabba sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang mencintaiku, barang siapa yang mencintai sunnahku, maka ia mencintaiku. Mencintai sunnahnya dulu, Pak. Man ahabba sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang mencintai sunnahku, buktikan dulu kita melaksanakan sunnah Rasulullah.
Faqad ahabbani, maka ia sudah mencintai aku. Jadi kalau kita ngaku cinta, laksanakan sunnah Rasulullah. Disuruh jangan tengkar dengan tetangga, ayo laksanakan. Sebab kalau tengkar dengan tetangga ini 3 hari tidak diterima sholatnya oleh Allah sampai ia berbaikan. Kalau diperintahkan sholat, ayo sholat. Tapi kalau sunnahnya tidak dilaksanakan, ini bukti cintanya cinta palsu. Jadi untuk menunjukkan cinta, laksanakan perintah Rasulullah, sunnah Rasulullah, dan jauhi larangan Rasulullah. Selanjutnya tinggal tambah cinta-cinta yang lain, memperbanyak zikir, memperbanyak sholawat. Tapi cinta utama adalah melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu saja sedikit tausiah yang dapat saya sampaikan untuk berbagi dengan saudara-saudaraku sekalian di Gang Maluku. Semoga Allah Subhanahu wa taala pada hari ini menjadikan pertemuan kita pertemuan yang barokah, dan mudah-mudahan lisan-lisan kita yang bersolawat mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Barakallah. Mudah-mudahan kita bisa panjang umur bertemu di tahun yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.